Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Gilang Ramadan dalam pembelajaran matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas selanjutan dari materi minggu kemarin ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, lihat bukunya ya di rumah di halaman 9. Oke ya, di bukunya di halaman 9. Kita akan bahas bagian B. B operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat. Di sini yang pertama kita bahas dulu anak-anak ya. Penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Kalau tadi ya B operasi hitung bilangan bulat anak-anak ya. Oke, maaf anak-anak, Bapak jelaskan dulu dari judul tadi, operasi hitung bilangan bulat. Oke, operasi hitung artinya ada 4 operasi hitung. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ada 4 anak-anak ya. Terus ada bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kita pelajari kemarin anak-anak ya. Bilangan bulat itu, Bapak ulangi lagi, ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Itu anak-anak. Sekarang kita masuk operasi hitungnya. Yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan, itu penjumlahan bilangan bulat. Ada 2 cara anak-anak ya untuk penjumlahan bilangan bulat ini. Pertama itu dengan cara penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Kemudian ada pun langkah-langkahnya anak-anak. Catatan lihat di bukunya, Bapak juga lihat di buku halaman 9. Itu yang pertama, pasangan positif dan negatif ketika bertemu itu nilainya adalah 0. Nah, jadi kalau positif negatif kita pasangkan itu nilainya 0. Oke anak-anak, pada penjumlahan. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Jadi nanti kalau 0 ditambah 0 ditambah 0 tetap hasilnya 0, atau 0 ditambah 3 hasilnya 3. Intinya 0 itu tak berarti. Oke anak-anak, sekarang lihat contoh. Ada di samping anak-anak ya. Di halaman 9 ada di buku, dan Bapak animasikan sedikit di samping. Itu 4 ditambah negatif 2. Oke, ada 4 kancing positif. Terus nanti ada 2 kancing negatif. Terus kita gabungkan kancing positif dengan kancing negatif. Sudah kita gabungkan kancing positif dengan kancing negatif, kita pasangkan. Yang dipasangkan inilah yang nilainya 0. Dan atau kata lainnya, kalau ada pasangan anggaplah kita buang, tidak berarti. Bahasa Palembang tidak berarti nih. Yang kita lihat, yang akan jadi hasil itu ada yang tidak ada pasangannya. Jadi kalau tadi ada 4 kancing positif, 2 kancing negatif, kita pasangkan. Artinya tinggal 2 kancing yang tidak berpasangan. Kancing apa yang tidak berpasangan? Itu kancing positif. Jadi hasilnya 2 kancing positif. Artinya 2 hasil akhirnya anak-anak ya. Jadi 4 ditambah negatif 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, ada contoh yang kedua anak-anak. Lihat lagi ya. Negatif 5 ditambah positif 2. Itu ada di halaman 9. Jadi kita buat dulu 5 kancing negatif. Di sebelahnya kita tambahkan 2 kancing positif. Kita gabung kancing-kancing tersebut. Kita gabung, sudah kita gabung, kita pasangkan. Artinya kancing positif berpasangan dengan kancing negatif. Ada berapa yang berpasangan? Dan ternyata yang berpasangan ada 2. Yang tidak berpasangan ada berapa? Ada 3 yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan 3 inilah adalah hasilnya. Kancing apa yang tidak berpasangan? Nah, yang tidak berpasangan, lihat anak-anak ya. Yang tidak berpasangan adalah kancing negatif. Jadi hasilnya 3 kancing negatif. Jadi hasilnya negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 3 anak-anak. Oke, selanjutnya itu untuk cara pertama, itu untuk cara penjumlahan yang menggunakan kancing ya, kancing positif dan kancing negatif.
Selanjutnya bagian B, penjumlahan dengan garis bilangan. Garis bilangan seperti kemarin anak ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya anak-anak ya. Itu apa namanya, garis bilangan. Oke, lihat di halaman 10. Anak-anak lihat di halaman 10 ya. Di situ ada ilustrasi atau langkah-langkahnya. Penjumlahan dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Berikut aturannya. Nah, jadi anak-anak, ini langkah-langkah kalau membuat garis bilangan. Kita ilustrasi ke dengan mobil. Di halaman 10 ada penjelasannya anak-anak. Jadi pertama, posisi awal mobil di titik 0. Jadi posisi awal mobil itu harus di titik 0. Harus di titik 0. Oke anak-anak. Sudahnya masuk ke langkah kedua. Untuk bilangan positif, mobil maju. Kalau positif mobil maju. Untuk negatif mobilnya mundur. Hasil akhir adalah titik akhir mobil. Nah, itu ada 4 anak-anak ya aturannya. Kita lihat contoh pertama. Nomor 1, 6 ditambah negatif 8. Mobil, kita lihat posisi awalnya tadi mobil di titik 0. Arahnya ke arah positif, palonya ya. Pala mobilnya arah positif. Nah, angka pertama 6. 6 artinya 6-nya positif. Kalau positif dia maju katanya tadi kan, aturannya tadi maju sebanyak 6 langkah. Dari 0 stoplah di titik 6. Pas 6 langkah. Ditambah negatif 8. Negatif tadi dia di aturan tadi ada artinya mundur. Kalau mundur artinya dia sejauh 8 langkah. Mundurlah sejauh 8 langkah. Ke-5, ke-4 sampai seterusnya ya, stoplah dia di negatif 2 anak-anak. Nah, stop yang terakhir inilah, di angka terakhir inilah yang disebut dengan hasil akhir anak-anak. Jadi hasilnya adalah negatif 2. 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Itu dia anak-anak penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Seperti biasa anak-anak, untuk melihat sampai di mana kemampuan anak-anak dalam mengerti video yang Bapak ajarkan ini anak-anak ya. Kita lihat dari hasil evaluasi kita anak-anak. Lihat di halaman 10 tadi. Coba anak-anak kerjakan soal nomor 1 anak-anak. Soal nomor 1 itu gambarkan operasi hitung penjumlahan berikut menggunakan pasangan. Gunakan pasangan dulu itu. Jadi nomor 1 itu bagian A, B, C, D dan E. 5 soal B. Sudah? Paham anak-anak ya? Jadi ada 5 soal. Baiklah anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.